Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, suri toladan ya. Karena sebaik-baik manusia ya yang Allah ciptakan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa di antara sifat-sifat Nabi ada sifat yang wajib ya, sidik, amanah, fatonah, tablik gitu ya. Tapi juga kita lihat ya bahwa dalam kehidupan Nabi ya, Nabi memberikan contoh teladanan untuk kita semua. Contoh untuk kita membuat umatnya, kita sebagai umatnya tidak kehilangan figur ya, tidak kehilangan sosok sedang apapun, dalam kondisi apapun, peran dan masalah yang kita hadapi saat ini. Yang saat ini sedang menjadi ayah, ya, maka Nabi memberikan contohnya. Yang saat ini menjadi anak, Nabi memberikan contohnya ketika menjadi anak. Yang saat ini sudah menjadi kakek, ya, Nabi pun memberikan contohnya. Yang saat ini menjadi pejabat, menjadi rakyat, Nabi memberikan contohnya buat kita semua. Maka bersolawat kepada Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi di saat tidak ada syafaat yang bisa tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya. Selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ihwafillah yang Allah rahmati, kita baru-baru ini mungkin digemparkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang membuat miris kepada kita semua ya tentang bagaimana orang-orang yang diberikan amanah, diberikan jabatan di negeri ini, tapi kemudian mengkhianatinya ya. Maka ini sesuatu yang sangat memilukan gitu ya. Ketika amanah itu diabaikan ataupun juga dikhianati. Maka penting sekali tentang amanah ini. Maka salah satu sifat Nabi adalah amanah ya. Amanah ini adalah bentuk dari tanda keimanan ya. Karena Nabi SAW bersabda, tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Ini artinya keimanan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana ia menjaga amanah dan baik itu amanah dari Allah maupun juga ada amanah dari manusia ya. Amanah yang Allah titipkan kepada setiap hamba maupun juga amanah dalam kehidupan kita. Tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Ini panduan garisnya sangat tegas itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum uh, biasah ataupun juga pengangkatan seorang menjadi nabi, baginda Nabi Muhammad SAW proof ya Allah mempersiapkan segala jenis perangkat kenabian. Ya, jadi kalau kita mengkaji sirah usia 0 bahkan sebelum kelahiran itu ya. Usia 0 sampai usia 40 tahun itu adalah masa-masa persiapan ya. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy itu menggelari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin ya. Ketika Rasulullah menyelesaikan perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab waktu pemugaran Ka'bah itu ya. Maka mereka sangat gembira ketika yang dinanti-nanti siapa orang yang bisa menyelesaikan masalah. Oh, yang datang adalah Muhammad. Mereka mengatakan ini Al-Amin gitu ya. Jadi satu ya tentang amanah ya. Amanah eh, yang menjadikan tanda keimanan seseorang. Kemudian juga kalau bicara tentang amanah tadi bukan hanya tentang amanah manusia sebagai hamba, tapi juga kepada manusia, menepati janji, menjaga titipan, menjalankan tanggung jawab ya. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika hijrah sekalipun itu kan ya. Ketika hijrah ke orang-orang membenci Nabi, orang-orang musyrikin Quraisy ya, tapi tetap menitipkan barangnya kepada Rasulullah ya. Dan Rasulullah menunaikan amanahnya sampai kemudian menitipkan ataupun memerintahkan Sayyidina Ali sebagai utusan Nabi untuk menyampaikan amanah-amanah yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW untuk dikembalikan harta-harta mereka. Dan Rasul juga memberikan koridor panduan. Rasulullah menegaskan dalam hadis ya, Pak.
Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Ini ditanya oleh para sahabat, maksudnya bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Saat ini kan banyak juga ya jabatan-jabatan penting ya, yang itu hanya dijadikan sebagai jabatan politik ya, orang-orang yang tidak kompeten ya. Ini menunjukkan betapa seriusnya sifat amanah hingga menjadi pembeda antara iman dan nifak ya. Karena tanda-tanda tentang orang munafik juga salah satunya adalah tentang mengkhianati amanah. Tanda-tanda orang munafik ada tiga ya. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, ini yang menjadi ini juga buat kita ya, buat buat introspeksi ya, sejauh mana apakah ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita ya. Ini mengintrospeksi tentang hal ini juga eh, menjadi sesuatu yang urgent ya, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar sebagai sahabat terkemuka, sahabat utama, bahkan mengoreksi dirinya gitu ya. Jangan-jangan ada sifat munafik di dalam dirinya ya. Sampai ya Sayyidina Umar itu bertanya kepada Abu Huzaifah ibnu Yaman ya. Abu Huzaifah ibnu Yaman ini adalah seorang intelijen Nabi ya, orang yang eh, Nabi percayakan. Jadi Nabi itu punya orang-orang khusus yang memegang amanah-amanah tertentu. Ya. Nah, Abu Huzaifah ibnu Yaman ini yang memegang rahasia Nabi. Karena beliau itu juga sebagai ahli ini ya, ahli intelijen ya. Mungkin saat ini Mossad atau CIA kalah dibandingkan dengan intelijensinya Abu Huzaifah ibnu Yaman dan beberapa sahabat yang lain itu ya. Nah, bahkan Nabi itu ngasih tahu kepada Abu Huzaifah siapa orang-orang yang munafik ya di kalangan orang Madinah itu kan ya. Bahkan karakter-karakter siapa karakter musuh ya, siapa orang yang diwaspadai gitu ya. Itu Abu Huzaifah pegang nama-namanya. Tapi nggak sampai jatuh informasi itu ke siapapun karena itu adalah rahasia Nabi itu kan ya. Rahasia Nabi ya. Bahkan Abu Huzaifah itu pernah dapat tugas yang sangat berat sebagai seorang ini ya, eh, pasukan Muslim gitu ya. Bayangkan ketika perang berkecamuk, eh, namanya perang Khandaq gitu ya. Ini sangat sangat mencekam ya. Bayangkan Madinah itu dikepung oleh 15.000 pasukan musuh gitu ya dari luar kota Madinah yang dibuat parit ya. Dalam kondisi yang eh, berkecambuk dan sangat menguras emosi, menguras energi dan siasat di situ ya. Nah, di situ Abu Huzaifah memerankan perannya ya sebagai agen rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam dingin, angin kencang di gurun pasir, bayangkan teman-teman ya, umroh di bulan Desember gimana rasanya itu kan ya, umroh di itu kondisi Madinah yang dingin itu kan ya, di tengah malam ya, Abu Huzaifah bin Yaman itu disuruh untuk masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Bahkan sampai berhadapan langsung ya dalam majelis ataupun dalam kelompok pemimpin pasukan kaum musyrikin ketika itu Abu Sufyan. Dan untuk apa? Untuk mencari tahu ya, bukan mau membunuh atau mau melakukan aktivitas yang eh, sampai menyerang musuh enggak. Mencari tahu gimana psikologi orang kaum lawan ya, orang musyrikin atau pihak musuh ya. Abu Huzaifah hadir di tengah-tengah itu gitu kan ya. Untuk mengetahui bahwa mereka tuh juga sebenarnya orang-orang musyrikin Quraisy beserta sekutunya itu juga sedang gusar, sedang dilanda kecemasan dan eh, pecah moralnya itu kan ya. Abu Huzaifah untuk pengen tahu apa yang terjadi di tengah-tengah musuh gitu ya. Ternyata mereka ternyata musuh tuh sedang dalam kondisi kalut itu kan ya.
Dan satu ketika ada statement dari Abu Sufyan waktu itu yang belum masuk Islam dan menjadi pemimpin pasukan musuh, kalian harus hati-hati ya, jangan-jangan di tengah-tengah kalian ada penyusup atau mata-mata ya. Abu Huzaifah ibnu Yaman dengan kecerdikannya dia segera memegang orang yang ada di sebelahnya. Kata Abu Sufyan, cari tahu siapa orang-orang di sebelah kamu. Abu Huzaifah langsung lebih dulu ngasih pegang tangannya musuh. Siapa kamu? Dari kabilah mana? Ya, ini sebelum diinterogasi, sebelum ditanya, dia dulu yang bertanya. Ya, Abu Huzaifah sebagai pemegang amanah, sebagai pemegang rahasia Nabi ya, bahkan menjadi intelijen Nabi untuk mencari tahu gimana kondisi keadaan musuh ya. Nah, Sayyidina Umar itu orang yang luar biasa kan, ketaatannya ya, keutamaannya bahkan masuk ke dalam 10 sahabat yang by name disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang masuk surga. Ya disebutkan al-ashrah al-mubashirin bil jannah. Al-ashrah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa- Nah, Sayyidina Umar itu bertanya kepada eh, Ab- Abu Huzaifah, apakah aku termasuk orang-orang munafik dalam golongan munafik ya? Tidak dijawab oleh eh, Abu Huzaifah itu karena Abu Huzaifah pegang eh, apa namanya perkara yang sangat rahasia itu kan ya. Eh, Siapa orang-orang yang munafik gitu ya. Bahkan Sayyidina Umar tuh melihat ketika ada orang meninggal, apakah Abu Huzaifah mensolatkan gitu ya. Ini menjadi indikator ya, menjadi indikator apakah ini orang munafik atau bukan ya. Begitu memegang rahasianya ya. Maka ini menjadi introspeksi juga buat kita ya bahwa oh kita pun perlu mengintrospeksi apakah tanda-tanda tiga sifat munafik itu ada pada diri kita atau tidak itu kan ya tentang amanah ya. Jadi ini nyambung ya Ibu Bapak sekalian bahasan tentang amanah ini ya dengan kajian pekan lalu kita membahas tentang masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ini masa kekhalifahan yang banyak kaum muslimin melakukan ekspansi wilayah ya, pembukaan wilayah-wilayah eh, satu catatan besar ataupun juga di antara catatan besar keberhasilan kegemilangan masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah eh, kaum muslimin bisa menaklukkan ataupun juga mengislamkan wilayah Persia dan juga Romawi ya. Dan ada yang menarik adalah waktu membebaskan negeri Romawi, Syam gitu ya. uh, Sayyidina Umar itu mengutus seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai komandan komandan pasukannya. Nah, Abu Ubaidah ini kenapa dipilih oleh Sayyidina Umar ya? Apa rahasianya? Apa yang daya tariknya dari Abu Ubaidah ini? Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk tadi Al-Ashrah Al-Mubashirin Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nama Abu Ubaidah termasuk juga di dalamnya. Kita tahu ada 4 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Said Said bin Said bin Zaid, gitu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Di antara eh, sahabat-sahabat yang masuk surga, ya. Dikabarkan masuk surga ketika mereka masih hidup. Ya. Nah, Abu Ubaidah nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy. Beliau adalah orang Quraisy ya yang lahir di Mekah dan masuk Islam sebagai as-sabiqun awalun. Orang yang pertama masuk Islam di awal dakwah Nabi melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak nih sahabat-sahabat utama itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau juga termasuk orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan Rasulullah menggelarinya sebagai Aminu Hazil Ummah, orang kepercayaan umat ini. Bayang ya, di antara para sahabat ada yang digelari sebagai
orang kepercayaan umat, aminu hazil ummah, ya, aminu hazil ummah. Maka ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar mengatakan kalau Abu Ubaidah ini masih hidup, ya, aku akan menyampaikan amanah kekhalifahan ini kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya karena apa? Kalau nanti aku ditanya atas keputusanku, ya aku akan menyampaikan bahwa ini adalah orang yang disabdakan oleh Nabi sebagai pemegang amanah umat. Ya. Betapa pentingnya tentang amanah itu kan ya. Karena memang eh, Abu Ubaidah ini wafat lebih dulu sebelum ke masa kekhalifahan kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir. Ya, jadi beliau lahir di Mekah dan beliau wafat di Jordania, ya. Mungkin Pak Suarsono pernah ke Jordania ya. Mungkin sudah pernah berziarah dulu ke makam Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, yang ada di negara Jordania, ya. Inilah orang yang digelari sebagai Aminu Hazil Ummah. Kalau kita lihat peran beliau dalam sejarah Islam, ya, di masa Nabi, ikut serta dalam berbagai peperangan, ya, termasuk peperangan besar Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Dalam perang Uhud bahkan Abu Ubaidah ini sampai sempat kehilangan dua giginya, patah gigi depannya ketika beliau, ya, betapa cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi, ya. Perang Uhud itu kan sampai ada panah ataupun serangan dari pihak musuh yang membuat pecah pelindung kepala Kanjeng Nabi, ya, sampai menusuk ke pipi beliau, ya. Jadi topi Nabi menancap ke wajah beliau. Dan Abu Ubaidah ini mencabutnya dengan giginya sampai gigi depannya patah. Dan beliau sangat dekat dengan Rasulullah dan menjadi salah satu panglima kepercayaannya. Nah, masa ketika Rasulullah telah wafat, di masa kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar, beliau menjadi orang yang juga pendukung eh, dua kekhalifahan ini. Ya. Jadi setelah wafatnya Nabi, Abu Ubaidah ini ikut mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Dan sebenarnya di antara di antara tiga orang, ya, tiga orang Quraisy yang berpotensi untuk menjadi khalifah ketika Rasulullah wafat. Jadi kan ketika Rasulullah wafat, di hari itu orang-orang eh, bingung, bersedih gitu ya. Tapi kepemimpinan kaum muslimin kan nggak boleh kosong, ya. Orang-orang Muslim, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor itu berkumpul di sebuah lapangan namanya Sakifah Bani Sa'idah, ya. Kalau di Madinah sekarang ada di pintu 338 tuh, ya. Di situ ada lapangan besar namanya Sakifah Bani Sa'idah, berkumpul untuk mengangkat pemimpin. Nah, di antara tiga orang yang hadir dari kalangan Quraisy itu adalah ada Abu Bakar, ada Umar, dan satu lagi adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ya. Hampir saja memang sebenarnya akan diserahkan kepada Abu Ubaidah, tapi beliau dengan tawadu, dengan rendah hati, ya, kemudian mendukung Abu Ubaidah mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Meski ketika itu Umar bin Khattab sempat mengusulkan Abu Ubaidah sebagai pengganti Nabi dalam hal urusan kepemimpinan kaum muslimin. Abu Ubaidah berkata kepada Umar, "Bentangkan tanganmu, wahai Umar, ya. Aku akan membaiatmu kepada Abu Bakar karena engkau adalah orang yang paling layak." Nah, ini menunjukkan kerendahan hatinya dan kemudian mengalihkan suara ataupun juga dukungannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga diangkat menjadi panglima perang di Syam, ya. Kalau ngomongin Syam itu adalah empat negara saat ini, ya. Palestina, Suriah, Yordania, satu lagi apa ya? Negeri Syam, ya. Eh, nah, ketika itu beliau diangkat oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya. Beliau bahkan memimpin penaklukan penting seperti penaklukan Damaskus, Homs, dan Yerusalem Palestina saat ini, ya. Jadi masa pembebasan Palestina ke tangan kaum muslimin yang pertama kali itu adalah di bawah kepemimpinan Komandan
pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar sangat mempercayainya ya. Sampai-sampai ketika itu eh, pemimpin komandan kaum muslimin seperti Khalid bin Walid gitu ya, yang terus harum namanya ya karena selalu menang dalam peperangan, eh, digantikan oleh Sayyidina Umar oleh eh, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Umar sangat mempercayai Abu Ubaidah ini. Bahkan ketika Umar datang ke Syam, ia berkata ya, seandainya aku mengangkat seorang khalifah setelahku, niscaya aku angkat Abu Ubaidah. Ya. Dan ketika beliau tadi memimpin kota Syam atau negeri Syam gitu ya. Beliau tuh menjadi pemimpin Syam, Abu Ubaidah ini. Ketika itu diinspeksi oleh Sayyidina Umar ya, diinspeksi ada bagaimana karena ini tabiat Sayyidina Umar itu ketat sekali dalam memimpin pejabat-pejabatnya ya. Jadi punya anak buah itu dikontrol ketat tentang keuangannya, tentang gaya hidupnya gitu kan ya, tentang keteladanannya gitu ya. Maka datang ke Syam untuk melihat Abu Ubaidah gitu kan ya. Ketika dilihat di sana bagaimana kehidupan Abu Ubaidah gitu ya. Di rumahnya pun hanya sangat sederhana itu sebagai seorang yang eh, memenangkan eh, peperangan, memenangkan wilayah yang kaya raya, tapi hidup sangat bersahaja ketika itu. Kata Sayyidina Umar, dunia ini berubah kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah, gitu ya. Tetap istiqomah, tetap menjaga kejuhudannya, gitu ya. Dan ini yang kemudian Umar semakin cinta kepada sahabatnya ini, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan beliau memang Abu Ubaidah wafat di Jordania ketika di daerah itu. Jadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar itu terjadi wabah taun amwas namanya atau wabah pes. Pes berarti dari tikus gitu ya. Dan ini yang terjadi wabah di sana dan Abu Ubaidah sebagaimana disyariatkan kalau terjadi satu wabah atau penyakit orang yang ada dalam negeri itu jangan keluar gitu kan ya. Dan beliau memegang aturan tersebut ya. Nah, kemudian Abu Ubaidah wafat di sana, dimakamkan di eh, makom Abu Ubaidah di Jordania saat ini. Usianya ketika meninggal adalah di 58 tahun. Nah, ini betapa pentingnya untuk punya pemimpin yang jujur, amanah tadi itu ya. Dan sifat Abu Ubaidah ini adalah keteladanan buat umat gitu ya. Dikenal dengan kejujurannya, beliau dikenal dengan kejujurannya, amanah dan kesederhanaannya. Bahkan beliau menolak kemewahan meski sebagai panglima besar ya dan selalu mendahulukan umat daripada kepentingan pribadinya. Kan benarlah apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap umat itu punya uh, orang kepercayaan ya. Beliau adalah orang kepercayaan umat Islam ini ya dan termasuk sebagai ashabul jannah ya. Kalau kita baca tadi dengan uh, riwayatnya Abu Baidah ya, maka tidak heran juga kemudian prinsip ataupun juga pandangan Umar bin Khattab dalam kriteria mengambil pemimpin itu ya. Pemimpinnya diangkat oleh Abu Ubaidah ya. Kata Rasulullah ini karena beliau berpegang pada hadis Nabi, setiap umat memiliki orang kepercayaan dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, tadi beliau wafat di Jordania. Beliau sebenarnya mau dievakuasi ya, tapi kata beliau, aku berada di tengah-tengah pasukanku, aku tidak ingin meninggalkan mereka. Ya. Dan ini inspirasi ya tentang eh, bagaimana tadi eh, sifat amanah yang menjadi kriteria ya yang dipilih ya, kriteria utama ketika memilih pemimpin itu ya, pemimpin yang amanah ya. Dan ini menjadi juga tolak ukur buat kita juga ya, bagaimana mengkoreksi diri gitu ya. Karena
eh, orang selevel Sayyidina Umar pun juga khawatir ada sifat-sifat munafik dalam diri ya. Ini juga koreksi buat kita. Adakah tanda-tanda orang munafik pada diri kita ya? Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, Alhamdulillah berkat ya ke, eh, kepemimpinan Abu Ubaidah kita bisa melihat ya negeri-negeri seperti saat ini ya, di negeri Syam itu menjadi negeri yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Dan ketika itu yang menjadi komandannya adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan tentu Al-Quran juga memuji orang-orang yang menjaga amanah ya. Karena orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, mereka itu akan menjadi ahli surga yang kekal di dalamnya. Tentu ini tidak mudah untuk menjaga amanah. Setiap kita pun tentu dipikulkan amanah ya, amanah sebagai orang tua ya, amanah sebagai ayah ataupun sebagai suami gitu ya. Ini amanah sebagai seorang ibu ataupun juga istri. Ini amanah-amanah yang uh, dipikulkan pada diri kita, maka menjaga amanah ini adalah juga berjihad untuk diri kita ya, berjihad untuk diri kita untuk menjaga amanah-amanah itu ya, karena tadi disebutkan bahwa tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah dan uh, orang yang tidak menepati janji. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga amanah-amanah yang dipikulkan pada diri kita semua dengan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan ya. Semoga Allah juga mudahkan kita untuk menjaga amanah atas peran-peran yang kita jalankan dalam kehidupan ini ya. Baik itu pada diri pribadi, keluarga maupun juga di tengah-tengah masyarakat dan dunia pekerjaan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan, tausiah ya untuk melengkapi kajian ini dipersilahkan. Semoga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi